Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan melalui mekanisme demokratis. Keduanya soma-soma dipilih oleh rakyat dan dilegitimasi oleh negara. Namun, pertanyaannya sederhana. Apakah keduanya benar-benar memimpin dalam posisi yang setara? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur keberadaan wakil kepala daerah. Namun, undang-undang ini tidak memberikan kewenangan yang bersifat atributif kepada jabatan tersebut. Perannya dirumuskan sebagai membantu dan sepenuhnya bergantung pada pendelegasian dari kepala daerah. Bahkan, dalam ketentuan umum undang-undang, wakil kepala daerah tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, sebuah posisi yang sah secara politik, tetapi lemah secara struktural. Di sisi lain, jabatan wakil kepala daerah dibentuk dalam skala nasional yang sangat besar. Pada pelantikan kepala daerah serentak terakhir, Presiden Republik Indonesia melantik 961 pasangan kepala dan wakil kepala daerah dalam satu upacara kenegaraan. Fakta ini menegaskan satu hal penting. Wakil kepala daerah bukan jabatan simbolik, melainkan jabatan publik dengan legitimasi demokratis yang kuat. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Namun, besarnya skala jabatan ini tidak diikuti oleh kejelasan desain kewenangan. Relasi kerja antara kepala daerah dan wakilnya kerap mengalami ketidakharmonisan sejak diberlakukannya pemilihan langsung. Fenomena ini berlangsung luas dan berulang, sehingga tidak dapat dipahami sebagai persoalan personal semata. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan sistem kepemimpinan daerah agar optimalisasi peran kelembagaan dapat berjalan secara selaras. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran wakil kepala daerah pada umumnya hanya berjalan melalui fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi. Gambaran ini juga terlihat pada skala daerah di Provinsi Riau. Pembagian tugas wakil kepala daerah pada umumnya belum diatur secara sistemik dan mengikat. Dari beberapa pemerintahan daerah yang diamati, hanya satu daerah yang hampir menetapkan pembagian tugas wakil kepala daerah secara tertulis. Gambaran ini memperlihatkan bahwa keberadaan wakil kepala daerah masih bersifat ada dan membantu, belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian dari desain kepemimpinan yang terintegrasi. Jabatan ini sah secara konstitusional, tetapi belum sepenuhnya memperoleh ruang kelembagaan yang memadai. Kedepan, optimalisasi peran wakil kepala daerah tidak cukup diserahkan pada praktik dan relasi personal. Ia memerlukan kerangka pengaturan yang lebih jelas dan terukur melalui pendelegasian kewenangan yang dirumuskan secara tertulis. Selain itu, keberadaan wakil kepala daerah perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan rentang kendali masing-masing daerah, agar jabatan ini tidak lagi dipahami semata sebagai konsekuensi elektoral, melainkan sebagai instrumen kelembagaan yang benar-benar dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena dalam pemerintahan daerah, kepemimpinan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh figur, tetapi oleh sistem yang memungkinkan seluruh struktur bekerja secara optimal untuk kepemimpinan daerah yang lebih selaras.